Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Terakhir Bapak apa kita? Ada masjid. Poin ketiga. Pertama kemarin doa ketika pergi ke masjid. Masih ingat enggak doanya? Nah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Terus habis qalb hati kemana? Ke lisan, betul. Wa fi lisani nura. Habis itu telinga, pendengaran. Wa ja'al fi sam'i nura. Habis itu baru mata. Wa ja'al fi basari nura. Kemudian Allahumma ja'al min khalfi, belakang, nura. Terus depan, wa min amami nura, kemudian atas, wa min fawqi nura, bawah, wa min tahti nura. Allahumma atini nura. Kemudian yang kedua, al-masyu ilal masjid bisakinatin wa waqar. Pergi ke masjid dengan tenang. Sakinah, tenang secara umum, waqar, tenang anggota fisiknya, ya. Enggak petakilan. Kemudian yang ketiga, ada mutasbikil asabi, tidak mentasbik, ya, mengkertek-kertekin tangan dan semua perkara yang sia-sia. Jangan lakukan ini ketika lagi nunggu iqamah. Misalnya apa? Hal sia-sia lain. Kalau di hadis kan Rasulullah SAW katakan ini, nah itu gambar-gambar karpet, ya, karena ketika kita datang ke masjid, pahala sholat sudah dihitung. Tentunya untuk orang-orang yang hadir hatinya, siap nungguin sholat, doa dan sebagainya. Nomor 4. Poin keempat, ada mudukhulil masjid, tidak boleh masuk masjid biraihatis saumi wal basali, dengan bau bawang. Tidak boleh masuk masjid dengan membawa bau bawang mentah. Itu coba makan bawang mentah, kemudian cium aromanya. Nah, aroma itu nggak boleh bawa ke masjid. Makanya hukum makan bawang mentah ya, hukumnya makruh, tidak disukai. Walaupun nggak berdosa, ya. Padahal sebagian ada yang suka bau bawang, bener nggak? Tapi tetap dilarang oleh syariat karena secara umum bau bawang tidak disukai, apalagi bau selainnya. Ya, kita baca dulu hadisnya. Wa fi sahihain an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, man akala suman, barang siapa yang makan bawang au basalan, sama ya, bawang putih bawang merah ini, falyatazilna, maka hendaklah dia menjauhi kami. Maksudnya jangan dekat-dekat masjid. Au liyatazil masjidana, atau hendaknya dia menjauhi masjid kami, kata Rasulullah SAW. Waliyaqud fi baitihi, dan hendaklah dia duduk di rumahnya saja. Maksudnya boleh untuk tidak sholat jamaah. Dikasih rukhsah, dikasih peringatan sebenarnya ya, untuk tidak sholat di masjid sebab baunya itu. Bau apa lagi? Kalau bawang aja nggak boleh, bau apa lagi yang lebih parah? Ya, bau badan. Apa lagi? Kalau subuh-subuh bau apa? Lebih parah lagi bau rokok. Kemudian kata penulis, as-sababu fi dzalika, sebabnya apa sih sebabnya kita nggak boleh bau ketika ke masjid? Sebab yang gaib ini, sebab yang Rasulullah SAW ceritakan secara gaib. Annal malaikah, bahwasanya malaikat tata'azza, terganggu, atau tata'azza min raihatiha. Malaikat terganggu dengan bau yang manusia terganggu dengan baunya. Jadi apa yang manusia terganggu sama bau, malaikat juga terganggu sama bau tersebut. Rawah Muslim, meriwayatkan Imam Muslim, an Jabir bin Abdullah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala al-basala was-suma, barang siapa yang makan bawang putih bawang merah, wal kurras, ini bawang bakung nih, wallahu alam, bawang apa nih? Fala yaqrabanna masajidana, jangan sekali-sekali deketin masjid kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal malaikata, karena malaikat itu tata'azza, terganggu
mimma yata'adza minhu banu Adam, terganggu dengan apa-apa yang anak Adam terganggu. Apa anak Adam maksudnya? Manusia. Jadi apa yang sekiranya antum gak suka baunya, malaikat pun gak suka baunya. Dan malaikat dalam riwayat lain, dia itu senang menghirup bacaan Quran. Ya, ada hadisnya. Bahwasanya Rasul SAW ceritakan malaikat itu ada yang ketika ada manusia yang baca Quran, ya, dia menghirup aroma pembacanya sampai antara hidung ke hidung. Cuman kita nggak lihat. Kalau kita lihat nggak mau baca Quran gitu, disamperin satu komok, satu muka. Ya, antum bayangkan kalau ternyata bau jigong atau bau bawang, lebih parah lagi bau rokok. Ya, nah ini mesti kita imanin. Alhamdulillah kita nggak Allah kasih lihat. Ya seandainya Allah kasih kita lihat, mungkin kita nggak berani baca Quran. Dia benar-benar nyamperin sampai antara hidung ke hidung, dihirup bacaan Quran kita. Ya, saking dia ta'zim, memuliakan kitabullah Al-Quran ini. Nah, ini mesti kita imani. Maka jangan sampai baca Quran dalam keadaan bau mulut, bau bawang, dan bau yang lain. Makanya disunahkan sebelum baca Quran ngapain? Sunnah saja ini. Sikat gigi, siwak. Ya, kalau antum punya siwak bagus lagi. Kapan aja tinggal. Kadang-kadang kita kalau pakai odol kan malas. Mesti kamar mandi, mesti dibilas lah busanya, ya kan? Seandainya pakai siwak lebih sederhana. Kata penulis, aklul basoli wasumi wal kurrosi, makan bawang-bawang ini laisa haraman, tapi enggak haram ya. Penulis ngasih penjelasan tambahan bahwasanya makan bawang-bawang ini walaupun malaikat enggak suka, tidak diperbolehkan ke masjid, tapi dia bukan haram. Fi musnadi Ahmad bisanadin la ba'sa bihi an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW naha anil kurras wal basal wathum, Rasul melarang makan bawang-bawang ini. Faqulna, sahabat tanya, haramun huwa, haram ya Rasul? Oh lala, kata Rasul SAW enggak haram. Walakin Rasulullah SAW naha anhu, tapi Rasul SAW melarangnya. Oh, ini bukan perkataan Rasul SAW. Ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bilang bahwasanya Rasul melarang makan ini. Kemudian murid-muridnya Abu Sa'id Al-Khudri nanya, ini haram? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, enggak, tapi Rasul melarangnya. Baik, itu kenapa pecinya dikasih ke Afif? Oh, minjam. Kenapa ada tulisan Allahnya? Nggak usah dipakai lah. Nanti kan dicuci, masuk kamar mandi, dikucek-kucek, barang sempak dan sebagainya. Kalau itu bisa ya, nggak masuk kamar mandi dia. Yakin nggak masuk kamar mandi? Topi pecinya itu. Ya, ini kan ada lapas Allah, nggak boleh di sembarangan. Lanjut. Rawa Muslim fi sahihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lam na'du an futihat Khubair. Ini maknanya belum lama setelah Khaybar, setelah perang Khaybar, fawaqa'na ashab Rasulullah SAW, maka kita mendapati sahabat-sahabat Nabi SAW fitil kalbaqlah asum, intinya sahabat ini menggantikan sayur dengan bawang. Wana sujiaun, dan manusia sedang lapar-laparnya. Fa'akalna minha aklan syadidan, sahabat pun makan bawang. Umarahna ilal masjid, kemudian kami pergi ke masjid. Fawajada Rasulullah SAW Rasulullah SAW mendapati bau bawang yang sahabat makan. Faqala man akala min hadis syajaratul khabitha, barang siapa yang memakan
pohon yang bau ini, maksudnya bawang tadi, syai'an sedikit pun, fala yaqrabanna fil masajid. Fala yaqrabanna fil masjid. Maka jangan deketin masjid. Jadi sahabat makan dulu. Kemudian keciuman bau, baru Rasulullah SAW bilang jangan dekat-dekat masjid. Qalan nas, orang-orang pun berkata, hurrimat, diharamkan, telah diharamkan. Orang-orang ngira kalau Rasulullah SAW melarang sesuatu haram, dan ini memang hukum asalnya. Hukum asalnya larangan dari Rasulullah SAW maka dihukumi haram. Cuman kalau ada dalil yang memalingkan berarti nggak jadi haram. Fabalagha dzaka Nabi. Maka ucapan haram telah haram, bawang haram terdengar sampai Nabi. Nah, ketika Rasul tahu ini sebenarnya nggak haram, cuma dilarang aja, baru Rasul klarifikasi, ayuhan nas, wahai manusia, innahu laisa bi tahrimu ma ahallallahu li. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, sesungguhnya bukanlah hakku untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Berarti bawang hukumnya halal. Walakinnaha, tetapi dia syajaratun akrahu rihaha, adalah tanaman yang aku membenci baunya. Jadi hukum asalnya larangan haram. Sampai datang dalil berikutnya, dalil lain yang ternyata mengatakan itu bukan haram. Sama kayak hukum asalnya larangan perintah. Apa hukum asalnya perintah? Hukum asalnya perintah apa? Misal, wajib itu. Sampai nanti ada dalil lain yang ternyata nggak sampai wajib gitu. Cuma kalau antum dengar perintah, misal orang tua antum menyuruh antum, nah beli ke pasar, berarti harusnya langsung dipenuhi. Nggak mungkin kan antum diam aja di rumah, kemudian pas ibu antum nanya, kenapa belum berangkat ke pasar, beli ini beli itu, terus kata antum kirain sunnah mak, nggak mungkin gitu kan, wajib. Ya, begitupun larangan. Jangan ada yang makan nasi goreng ini. Misalnya ibu antum ngomong gitu. Terus antum makan, blok. Terus kata ibu antum, kok dimakan? Kirain makruh mah. Misalnya gitu. Ya, makruh itu hukum yang di bawahnya haram. Jadi yang paling atas apa? Wajib. Dilakukan berpahala, ditinggalkan dosa. Bawahnya? Enggak, sunnah dulu. Sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang tengah apa? Mubah, boleh. Ya, netral dia. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah jadi pahala. Kemudian makruh dilakukan dosa enggak? Hah? Tidak berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Terakhir haram lawannya wajib. Lakukan berdosa, tinggalkan berpahala. Nah, bawang ini hukumnya makruh. Rawi Muslim fi sahihihi an Abi Sa'id. Meriwayatkan Imam Muslim, masih dibahas nih masalah bawang aja nih. Oh, afwan. Enggak. Sudah masuk poin selanjutnya. Ala kulli hal, antum memperhatikan Islam itu sangat menjaga masyarakat. Bahkan bau-bau yang enggak disukai pun dikasih keringanan untuk enggak ganggu orang. Ya, padahal sholat itu wajib. Sholat jamaah bagi laki-laki wajib. Cuman ketika punya bau disuruh di rumah. Dalam rangka apa? Supaya jaga hidung orang. Ya, begitu pun yang lain, perasaan orang. Ya. Yang kelima, poin kelima. Makanya antum kalau bisa kantongin minyak wangi. Ya, apalagi sering main-main lari-larian misalnya. Kalau mandi mungkin nggak sempat sebelum sholat pakai minyak wangi. Santri harus lebih utama untuk wangi daripada orang-orang awamnya. Yang kelima, ad-du'a'u inda dukhulil masjid. Doa ketika masuk masjid. Apa doanya? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, di sini antum akan dapati doanya banyak sebenarnya. Rawi Muslim an Nabi Humaid an Nabi Usaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," kalau salah seorang dari kalian masuk ke masjid, falyakun, maka katakanlah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Rahmat Allah kita minta dengan tamak, pintu-pintu jamak.
Wa idza kharaja, kalau keluar salah seorang dari masjid, falyakul, maka kata Rasulullah SAW, katakanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau sebagian dari karuniamu, rizki maksudnya. Ya, untuk rizki mintanya sebagian aja. Nah, ini diantara doa masuk masjid. Wa fi riwayat li Abi Daud bi sanadin hasan, idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi. Jika salah seorang masuk ke masjid, maka bersalawatlah kepada Nabi. Semal yaqul, kemudian katakanlah, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul ma inni as'aluka min fadlik. Nah, dari hadis ini berarti ada tambahan sebelum mengucapkan Allahumma ftah li, ucapkan assalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, bismillahnya belum dapat. Lanjut. Jadi ucapan selawatnya assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rawi Ibnu Majah bi sanadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjidah, jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, falyusallim ala nabi, maka mengucapkan salam kepada Nabi. Wal yaqul, katakanlah Allahumma ftah li abwaab rahmatik, wa idza kharaja falyusallim ala nabi. Nah, ketika keluar pun sama ternyata. Fal yaqul, berarti bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian doa keluarnya Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Di antara doa keluar masjid, Allahumma i'simni minasyaitonir rajim. Ya Allah, jagalah aku dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jauhkanlah aku. Di antara doa keluar masjid. Apa doanya? Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Mudah ini. Ya, fi riwayat Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, wal yaqul Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Dalam riwayat lain Allahumma ajirni. Ya Allah, jauhkan aku dari syaitan yang terkutuk. Boleh enggak campur-campur? Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan ganti-gantian. Kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Dan itu lebih khusyuk. Atau ketika membacanya secara gantian, lebih khusyuk ketika bacanya dibanding bacanya itu mulu atau dicampur semua. Biasanya hal yang sudah rutin itu rasanya makin luntur. Misal Al-Fatihah. Antum udah saking seringnya baca Al-Fatihah, maknanya mungkin udah hilang. Benar gak? Beda sama bacaan-bacaan sholat yang lain. Bacaan sholat kan banyak. Ketika ruku ada apa bacanya? Subhana Rabbiyal Azim. Antum tahu di bacaan yang lain misalnya apa? Ruku. Ada wabihamdinya kan? Kalau antum gonta-ganti, biasanya ketika bacanya sambil merenung. Kalau tahu maknanya. Kalau nggak diganti-ganti udah kayak lurus aja. Oh, udah aktivitas sehari-hari. Tahu-tahu ruku bacanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Pikiran kemana-mana. Begitupun bacaan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Apa misalnya bacaan yang lain? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada seperti ini. Nah, kalau diganti-ganti lebih bagus. Apa tadi doanya? Doa keluar masjid. Yang lain? Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Doa akhar, kata penulis, doa yang lain masih banyak. Rawi Abu Daud bisanadin an Abdullah bin Amr bin Al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika masuk masjid, qala a'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia, wasultanihil qadim, dengan kekuasaannya yang terus berlangsung, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ada ta'awudz juga bahkan ketika masuk ke masjid. A'udzu billahi al-azim biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Di antara pengganti bismillah Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Qala, kemudian berkata, siapa yang berkata di sini? Rasulullah SAW. Fa idza qala dzalika, kalau seseorang ngucapin doa ini ketika masuk masjid, qala syaitan akan berkata, hufidha minni sa'iral yaum. Untuk orang yang baca doa ini, syaitan akan berkata,
ini orang telah dijaga dariku seharian. Oh, berarti terjamin dari gangguan syaitan. Nah, doa ini ketika antum masuk ke masjid, berarti sekali aja deh coba doain yang ini nih. Ya, nggak usah tiap masuk masjid. Misalnya kita mau amalin satu kali aja, subuh aja. Berarti selama satu hari antum dijaga dari gangguan syaitan. Tulis. Penting ini. Apa doanya? A'udzu billahil azim. A'udzu billahil azim pakai dha. Ya. Dapat? Dah? A'udzu billahil azim biwajhihil karimi. Biwajhihil karimi. Kalau udah bilang, dah? A'udzu billahil azim biwajhihil karim. Udah? Udah? Afif udah? Wasultanihil qadimi. Wasultanihil qadimi. Selanjutnya tinggal minasyaitonir rajim. Dah? Coba baca. Misalnya masuk masjid, bismillahirrahmanirrahim. Wasultanihil qadimi. Hah? Qadim. Qaf. Qadimi. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim antum ini aja. Kasih clue aja, udah tahu tuh, udah hafal pasti. Udah? Coba baca. Tahu kah? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Coba Afif. Coba siapa? Ryan. Hah? Tadi tulis setelah dars. Yang keenam, ingat ya tadi kalau antum baca itu, antum dikatakan oleh syaitan, orang ini telah dijaga dariku 1 hari. Seharian. Faedah yang besar sekali. Yang keenam, taqdimur rijlil yumna, mendahului kaki kanan, indad dukhul, ketika masuk. Wal yusra indal khuruj, dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar.
Ini kita sudah praktekkan ya, dengan memakai sendal dan melepaskan sendal juga. Nah, kemarin sudah kita praktekkan ketika antum melepas sendal, dahulukan kaki kiri tapi masuk masjid kaki kanan, maka injak dulu sendalnya baru masuk ke masjid. Begitupun sebaliknya. Rawal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Az-Zahabi. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik annahu kana yaqul, Anas pernah berkata, minas sunnah, di antara sunnah, idza dakhaltal masjidah, jika engkau masuk masjid, antabada bi rijlikal yumna, engkau memulai dengan kaki kanan, wa idza kharajta, dan jika engkau keluar dari masjid, antabda bi rijlikal yusra, engkau memulai dengan kaki kiri. Di antara sunnah Rasulullah SAW. Ini amalan-amalan kecil kayak gini biasakan diamalkan. Ya, walaupun rada ribet misalnya sama sendal. Ingat, ini berpahala. Kadang-kadang pahala kecil besar di sisi Allah. Bagaimana Bilal radhiyallahu anhu, Allah jadikan sebab masuk surganya karena sholat 2 rakaat setelah wudu. Padahal dia punya amalan lain. Apa amalan lain Bilal? Masih ingat kemarin? Enggak, itu amalannya yang lain. Azan, dia ikut perang. Ya, banyak amalan besarnya. Tapi ternyata sebab, di antara sebab dia masuk surga malah amalan kecil ini. Nah, kalau ini kita amalkan rutin, masuk masjid kaki kanan, masuk keluar masjid kaki kiri, bisa jadi itu sebab masuk surga kita. Yang ketujuh, salatu raqatai tahiyatil masjidi qabla julus. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini nama yang dinamakan oleh para ulama. Ya, antum salat apa aja sebenarnya, asal 2 rakaat ketika masuk masjid itu dapat pahala tahiyatul masjid insyaallah. Dengan catatan enggak boleh ada aktivitas apapun kecuali salat. Jadi poin ketujuh, salat 2 rakaat penghormatan untuk masjid atau tahiyatul masjid qabla julus, sebelum duduk. Sebelum duduk. Jadi tahiyatul masjid itu salat apa sih? Salat apa saja yang antum niatkan, rawatib kayak salat duha kayak kalau masuk pagi-pagi, ya, atau salat-salat yang lain. Yang penting pas lagi masuk masjid langsung salat 2 rakaat. Kalau nggak ada niat apa-apa, ya niatin ini tahiyatul masjid. Jangan salaman sama orang dulu, jangan duduk, jangan bercanda. Pas masuk langsung salat. Nah, ini dapat pahala tahiyatul masjid. Fa fi sahihain an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," kalau salah seorang dari kalian masuk masjid, falyarka' rak'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Bahkan kata penulis, hatta law kana 'alal mimbar hatta law kana al-imamu 'alal mimbar. Bahkan walaupun imam sudah di atas mimbar. Imam apa ini maksudnya? Jumat. Khutbah Jumat. Bahkan ketika khutbah Jumat, apa hukum khutbah Jumat? Mendengar khutbah Jumat apa hukumnya? Wajib. Tetap antum disuruh salat 2 rakaat. Ya. Fa fi sahihain aidan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala jaa rajulun, datang seorang laki-laki. Wan Nabi yaktubun nas, Rasulullah SAW lagi berkhutbah yaumal Jumat, pada hari Jumat. Faqala as-salaita ya fulan, udah salat belum kamu yang tadi duduk? Qala la, kata orang ini belum. Qala qum, berdiri. Farka' rak'atain, salat dulu 2 rakaat. Ya, bahkan sampai ditegur sama Rasulullah SAW yang dia lagi jadi khatib. Riwayat yang lain, riwayat Muslim fi sahih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa Sulaikun al-Ghatafani. Ini seorang bernama Sulaik dari suku Ghatafan. Yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Wa Rasulullah SAW yaktubu, dan Rasul sedang khutbah. Fajalasa, kemudian ini orang duduk. Faqala lahu ya Sulaik, wahai Sulaik, kum, berdiri, farka' rak'atain, salatlah 2 rakaat, wa tajawwaz fihima, dan salatnya diringankan saja.
Sumaqala, kemudian Rasul bersabda, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah, jika salah seorang dari kalian masuk ketika hari Jumat, wal imamu yaktubu, dan imam sudah khutbah, falyarka rakaatain, tetap salat 2 rakaat kata Rasulullah SAW. Wal yatajawwaz fihima, tapi cepat-cepat salatnya, enggak usah diperlama. Ya, wallahu a'lam, sebagian ulama berpendapat karena khutbah Jumat wajib tapi tetap disuruh salat. Sebagian ulama berpendapat sholat 2 rakaat ini sebelum antum beraktivitas di masjid hukumnya wajib juga. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Karena nggak mungkin ada yang menggugurkan kewajiban, yakni khutbah, mendengarkan khutbah, kecuali kewajiban lain. Kan nggak mungkin sunnah menggugurkan kewajiban. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Maksudnya sholatnya cepet-cepet apa? Dok gitu. Apa? Bacanya pilih yang paling pendek sekali, nggak usah sampai 3 kali. Yang sunnah tinggalkan dulu. Nah, itu berarti mesti tahu mana bacaan sunnah, mana bacaan wajib. Ya, cuma nanti aja ntar antum ketika belajar fikih baru diajar itu apa aja sunnahnya sholat, apa aja yang wajib, apa aja yang boleh ditinggalkan. Nah, simpelnya yang bacanya biasa 3 kali cukup sekali aja. Kalau lagi Jumat khotib sudah di atas, tetap dijaga tumakninahnya. Dari sini diambil pelajaran bahwasanya imam boleh ngomong sama salah satu jamaah ketika khutbah. Juga jamaah boleh membalas ucapan imam ketika sholat Jumat. Kan kita taunya kalau makmum atau jamaah sholat Jumat nggak boleh ngomong kan? Kalau ngomong batal pahala Jumatnya kan? Bahkan main kerikil pun batal. Bahkan orang yang mengatakan itu batal pahala Jumatnya. Nah, tapi kalau imam ngajak ngomong ya nggak apa-apa. Ya, itu masalah batalnya pahala orang yang ngomong hari Jumat, nyuruh diam hari Jumat, main kerikil, itu dalam rangka memperingatkan untuk dengerin khutbah benar-benar. Ya, untuk dengerin khutbah benar-benar. Kalau ada hajat benar-benar penting bisa boleh ngomong. Ya, misal orang Badui yang datang ke Rasulullah SAW hari Jumat minta doain hujan. Pernah dengar kisah ini? Rasul lagi khutbah, datang orang Badui, ya Muhammad, biasalah dia ngomongnya ya Muhammad, manggilnya Muhammad. Ya, ternak-ternak kehausan dan sebagainya, lagi Jumatan, dipotong kayak gitu. Kemudian mintakan kepada Allah untuk turunkan hujan. Rasulullah SAW doa turun hujan selama seminggu. Hujan selama seminggu. Minggu depannya itu Badui datang lagi. Ya Muhammad, biasalah. Ternak-ternak kebanjiran dan sebagainya. Minta kepada Allah untuk hentikan hujannya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah turunkanlah hujan di lembah-lembah, jangan di atas kepala kami. Dengan lafaz yang mirip-mirip kita. Rasulullah SAW enggak minta diberhentiin hujannya, enggak. Rasul bilang, ya Allah turunkanlah hujan di lembah-lembah, di tempat yang enggak ada pemukiman, jangan turunkan di atas kami. Ya, karena hujan itu berkah, jangan minta diberhentikan. Nah, penting nih, hujan itu berkah, jangan minta diberhentikan. Tapi mintalah hujan itu enggak kena antum. Ya kalau belum aneh juga enggak hafal lafaz doanya, minimal pakai bahasa Indonesia. Kalau antum mau pergi biasa hujan, ya Allah berhentiin, jangan. Ya Allah jadikanlah hujannya tidak di atas kepala kami, gitu. Ya, ala kulli hal ini intinya ini orang ngomong sama Rasulullah SAW ketika Rasul lagi khutbah. Yang keempat, di sini juga kita bisa ambil pelajaran, ini bukan poinnya ya, bahwasanya penting mendengar khutbah. Kenapa penting mendengar khutbah? Dari mana diambil kesimpulan ini? Tadi, sholatnya disuruh buru-buru, suruh cepat. Yang ke-8, poin ke-8, at-tabkir, bersegera ila shalah, menuju salat, was-saffil awwali, dan bersegera menuju shaf awal. Fa fi sahihan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul bersabda. Jadi catat belum? Bersegera menuju salat dan shaf pertama. Anna Rasulullah SAW, Rasul bersabda, lau ya'lamun nas, kalaulah manusia tahu,
ma fin nida, apa yang ada pada azan, wasoffil awal, dan apa yang ada pada sof awal. Kalaulah orang tuh tahu apa pahala yang ada pada menyambut azan dan sof awal. Jadi Rasulullah SAW katakan, kalaulah orang tahu, maksudnya kalaulah pahala dari sof awal dibukain sama Allah, dari nikmat-nikmat surga benar-benar kelihatan, ya, cuman kan enggak. Tapi kata Rasul, kalaulah dibukain, kata Rasulullah SAW, semalam yajidu, kemudian ternyata dia nggak dapet sof awal, kata Rasulullah SAW, kalaulah orang tuh tahu apa yang ada pada sambutan nida azan dan apa yang ada pada sof awal, kemudian dia nggak dapet sof awal, illa an yastahimu alaihi, kecuali dengan cara ngundi, ya, lastahamu, pasti nih saya mereka akan mau undi-undian mendapatkan sof awal. Paham nggak? Kata Rasulullah SAW, kalaulah orang tuh dikasih lihat pahalanya sof awal, lalu mereka nggak dapet sof awal kecuali dengan cara ngundi, ini punya gua, ini punya gua misalnya, akhirnya diundi, ya. Kalau semua orang ditampakkan sof awal, mereka nih saya akan mengundi siapa yang keluar nih namanya nih untuk dapat sof awal. Berarti saking besarnya nikmatnya, ya. Entah nikmat apa tuh? Nikmatnya laki-laki apa? Belum cukup umuran tuh. Ya bisa jadi besar nikmat. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, kata Rasulullah SAW. Apa tahjir di sini? Kalaulah manusia tahu benar-benar ditampakkan pahalanya bersegera untuk ke masjid, lastabaku ilaihi, mereka akan berlomba-lomba pasti. Walau ya'lamuna ma fil atamah, kalaulah manusia itu tahu apa yang ada pada sholat isya, kata Rasulullah SAW, ya, was subuh, dan pada sholat subuh, la tauhuma walau habwan, mereka nih saya akan mendatangi sholat subuh dan isya walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau seandainya Allah bukain nih pahala sholat subuh tuh kayak gini kepada orang yang lumpuh, mereka nih saya akan merangkak. Berarti besar sekali nih. Nah, kita yang belum lumpuh, ya, bersegera untuk mendapatkan sof awal. Ya, ulang nih. Kata Rasulullah SAW, kalaulah manusia tahu ada apa yang ada pada sambutan azan dan sof awal, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka pasti akan mengundinya kalau tahu, kalau Allah tampak. Dan kalaulah mereka tahu apa yang ada pada bersegera ke masjid, maka mereka akan berlomba-lomba pasti ke masjid kalau Allah tampakkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalaulah mereka tahu apa yang ada pada sholat isya dan subuh, kalau Allah tampakkan apa pahalanya, la tauhuma walau habwan, niscaya orang-orang yang lumpuh pun, ya, akan mendatangi masjid dalam keadaan merangkak. Cuma Allah gak kasih tahu. Nah, inilah ujian keimanannya. Masih di poin yang sama. Wa inna Nasa'i bi sanadin hasanin anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ala saffil muqaddam, Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat, mendoakan orang yang berada di saf yang di depan. Wal muadzinu, dan muadzin itu yughfaru lahu bimaddi sautihi, masyaallah, diampuni dosanya sepanjang sampai mana suaranya. Berarti muadzin suaranya mesti apa? Hah? Bukan panjang di sini. Bukan maksudnya matnya jadi panjang, bukan. Hah? Ayo. Muadzin diampuni sesuai dengan jaraknya. Berarti muadzin suaranya mesti lantang. Muadzin harus lantang, bukan merdu. Ya, Rasulullah SAW punya sahabat yang bacaan Qurannya merdu. Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan suaranya merdu. Cuman yang azan siapa? Dia gak? Bukan. Yang azan siapa? Bilal, Abdullah bin Umi Maktum, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Rasulullah SAW memilih orang-orang yang suaranya bukan merdu untuk azan. Kalau publisitas, hah? Gak apa-apa. Itulah satu-satunya amalan yang kita boleh ganggu orang dalam tanda kutip.
Sama siapa? Sama siapa? Kebersihan kenapa? Kalau komat, emang suruh komat pakai mic siapa? Hah? Masih Odan? Enggak, gini. Komat itu Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya ketika melakukan komat muadzinnya itu di dalam masjid. Azan naik ke atas masjid. Kalau azan, muadzin naik ke atas masjid di zaman Rasulullah SAW. Kalau komat di dalam, berarti apa? Enggak usah kencang. Berarti sebenarnya azan itu pakai mic, komat tidak. Aslinya, seandainya komat pakai mic, Rasulullah SAW di zaman itu nggak ada mic. Cuma mic saat itu dikiaskan dengan berdiri di atas. Ini idealnya nih. Ya, idealnya komat ya nggak usah terlalu kencang pakai mic. Cuma untuk orang yang hadir. Kemudian kata Rasulullah SAW, yusaddiquhu man sami'ahu. Sini mana yusaddiquhu man sami'ahu? Orang yang mendengar azan nanti di hari kiamat akan bersaksi akan azannya si muadzin ini. Min rotabin wa yabisin. Bahkan sampai tumbuh-tumbuhan juga akan bersaksi untuk membela si muadzin. Bagi yang suaranya terdengar sampai tumbuhan tersebut. Antum bayangin. Saat itu yang hadis katanya misalnya leher muadzin panjang gitu. Hah? Ada hadis yang kalau Leher panjang? Iya, panjang. Itu bisa dimaknai secara zahir benar-benar leher panjang atau maknanya nanti dia terkenal di padang mahsyar. Kalau lehernya panjang berarti lebih terlihat dong di kerumunan orang. Itu diantara maknanya. Atau maknanya memang benar-benar dipanjangkan lehernya, tapi jangan bayangin kayak Orochimaru. Ya, pasti penampakan yang indah, bukan serem. Ya, di sini kata Rasulullah SAW, muadzin itu diampuni dosanya sejauh suaranya sampai, kemudian dibela nanti oleh orang-orang yang mendengarkan suaranya. Bagi makin jauh makin banyak pembelanya nanti di hari kiamat. Bahkan dari tanaman-tanaman yang kering dan yang basah pun membela dia kalau suaranya sampai ke tanaman tersebut. Anaknya ini besar sekali pahalanya. Ya, wah itu seandainya azannya pasarnya misalnya, kan lebih daripada pohon-pohon ini. Ya, sampai rumah anak di belakang tempat kontrakan anak. Berapa banyak? Iya waktu itu. Azannya sama di umar ajan atau panjang sama nadanya. Kata Rasulullah SAW, walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan bagi muadzin pahala orang yang sholat bersama si muadzin tersebut. Kalau orang datang buat sholat gara-gara seorang muadzin, pahalanya diambil sama muadzin. Bahkan sampai ulama berselisih pendapat, mana lebih afdal, imam apa muadzin? Mana lebih afdal pahalanya? Imam apa muadzin? Yakin? Langsung ganti. Wallahu a'lam, nggak tahu kita. Kalau dibilang muadzin, Rasulullah SAW imam. Abu Bakar orang terbaik imam. Katanya kalau udah jadi muadzin nggak boleh imam. Idealnya gitu, cuma nggak sampai makruh atau imam. Karena hadisnya kalau nggak salah dhaif masalah itu. Perhatikan, Rasulullah SAW jadi imam bukan muadzin. Abu Bakar jadi imam bukan muadzin. Ya kan? Di sisi lain, imam ngambil pahala orang yang sholat. Benar gak? Orang yang sholat sama imam, makmumnya diambil juga pahalanya, karena dia ngimamin. Berarti mau dia malah imam sama muadzin. Kalau kita bilang imam, muadzin juga ngambil pahala imam. Benar gak? Ganti-ganti mulu. Imam muadzin. Intinya ya, kalau ulama sampai berbeda pendapat masalah ini berarti kan ada posisi yang besar antara imam sama muadzin. Imam, kalau imam jelas lah besar. Bahkan di zaman Rasulullah SAW imam-imam sholat ya beliau. Setelahnya Abu Bakar orang-orang mulia semua. Ya, dan pahala imam diambil sama muadzin juga. Makanya apa nggak tahu kita nggak bisa pastikan siapa yang lebih afdal.
Nah tentu antum harus ini ya untuk jadi muadzin ya harus benar-benar suaranya lantang, pelafasannya benar, makro hurufnya. Berarti nggak usah pakai, maksudnya nggak usah merdu-merdu ya. Iya, nggak usah merdu-merdu, nggak apa-apa. Bahkan merdu-merdu itulah yang dipertanyakan. Karena waktu daurah sama murid-muridnya Syekh Albani di Cipayung 2 tahun lalu muadzinnya merdu, itu ditegur sama Syekh. Kata Syekh biasa aja, bahkan dikatakan itu diantara cara azan yang diada-adakan hari-hari ini dengan suara yang terlalu merdu. Antum bayangin apa arti hayya 'alas shalah? Ayo kita sholat gitu kan? Ayo kita sholat biasa gitu. Masa sih nadanya kayak gitu ngajak orang sholat? Ya, abis itu gitu. Ngajak orang sholat tuh kayak gitu. Ya lebih bener lantang. Nadanya nggak usah panjang-panjang. Kulihal di sini sebenarnya bukan lagi bahas muadzin ya. Tadi kan hadisnya lagi menjelaskan bahwasanya Allah dan malaikat mendoakan orang-orang yang di saf depan. Ya, Allah merahmati, Allah memberi ampunan, malaikat juga memintakan ampunan. Mana salawat di situ ini. Yang ke-9. Banyak ini. Taqdimul huffazi wal fuqaha'i ila saffil awwali khalfal imam. Penting nih. Mendahulukan para penghafal Quran dan para ulama, para ustadz maksudnya. Ila saffil awal, di saf awal, tapi ingat khalfal imam, yang di belakang imam. Kita tahu di belakang imam kan orang-orang yang nanti bisa menggantikan kalau terjadi apa-apa pada imam. Misalnya apa yang bisa terjadi pada imam? Kentut. Apalagi? Hah? Ya, lupa lah. Lupa bacaan kayak lupa rakaat. Maka kalau orang yang di belakangnya punya ilmu, kalau lupa ayat dia bisa bantuin, kalau kentut dia bisa langsung maju. Ya, dia tahu sikapnya. Nah, antum jangan ambil tempat itu tuh yang di belakang imam. Ya, 3 orang lah yang di belakang imam jangan diambil. Ya, ini buat ustadz-ustadznya aja. Ada Ustadz Manaf di situ, kalau ada Ustadz Syarif atau Ustadz Yono atau Ustadz Ismail, ya. Atau kalau ada anak kelas 3 lah minimal. Atau Ustadz Al-Ma'un. Ya, kalau ada yang lebih layak berdiri situ, antum jangan isi yang 3 itu. Yang di belakang imam. Adapun saf depan yang seterusnya ya enggak apa-apa. Ngambil bisa yang dekat-dekat AC. Ya, enggak apa-apa. Cuma sebenarnya makin dekat imam makin banyak pahalanya. Cuman yang 3 ini harus enggak boleh sembarangan. Kata Rasulullah SAW, kata penulis Rawi Muslim fi Sahih an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, liyalini minkum, hendaklah yang berada di belakangku, kata Rasulullah SAW. Ini ketika beliau ngimam, ulul ahlam, orang yang memiliki ilmu, wan nuha, dan kecerdasan. Maksudnya orang-orang yang layak. Summa ladina yalunahum salasan. Kemudian Rasul mengatakan summa ladina yalunahum. Kemudian orang setelahnya yang levelnya di bawah, yang levelnya bawah lagi, yang levelnya bawah lagi. Wa iyyakum, dan hati-hati bagi kalian, jauhilah wahai syatil aswaq, hiruk pikuk pasar. Maksudnya ketika mau sholat jangan berisik, jangan seperti orang di pasar. Ya, ketika mau sholat, ketika mau takbir, atau ketika habis iqamah lah, jangan bercanda dan sebagainya. Kemenangan tuh ada di basok belakang disediain buat sholat yang kayak bocah gitu. Ya harusnya bocah jangan di situ. Bocah kalau udah ketemu bocah apa jadinya? Berisik. Harusnya anak-anak kecil yang memang sudah bisa wudu ya, bisa bersuci dengan benar, ini barengin aja sama orang-orang tua, nggak apa-apa. Tidak asal dia benar-benar sholat ya. Kalau dipisah sama temannya dia benar-benar sholat, bisa ruku dan sebagainya, itu nggak apa-apa menyelingi soft orang dewasa. Enggak sebagaimana yang dikatakan nanti anak kecil mutus soft, udah anak kecil pinggir aja semua, anak kecil belakang aja semua, udah jadi deh, jadi ring tinju di belakang.
Ya, yang penting dia benar-benar bisa sholat, benar-benar bisa bersuci. Nah, masalahnya anak-anak kecil kita, bahkan bukan anak kecil kita, yang udah SD gede, soal wudhu aja belum bener. Nah, itu gimana mau dibarengin ya? Serba salah kita. Nah, kata Rasulullah SAW tadi, hendaklah yang di belakangku itu orang-orang yang punya ilmu. Kemudian setelahnya. Jadi makin dekat makin sama imam, hendaknya posisi idealnya yang makin berilmu. Paham? Makin jauh sama imam, makin kuranglah ilmu. Itu idealnya. Kemudian kata Rasul, dan jauhilah kalian hiruk pikuk pasar tadi ya, berisik. Kemudian poin setelahnya ini panjang ya. Poin setelahnya kita bahas pekan depan insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.